Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai penganggaran bagi suatu organisasi usaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Hoirun Niswatin, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dion Nuritasari. Perkenalkan, nama saya Bunga Fisa Atika. Perkenalkan, saya Alfifa Ayu Firmanda. Nama saya Sally Linda Haryono. Saya Dewi Puspitasari. Nama saya Mega Dwi Lestari. Perkenalkan, nama saya Jumi Ayati Mustafa. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian penganggaran. Secara konsep, anggaran adalah rencana suatu usaha atau organisasi yang terintegrasi dan dijelaskan dalam satuan moneter selama jangka waktu yang telah ditentukan. Penganggaran bagi suatu usaha juga merupakan proses perencanaan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperkirakan pendanaan suatu perusahaan. Selanjutnya, sebuah kegiatan usaha dalam suatu perusahaan perlu memiliki rencana anggaran sebagai cara untuk memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran memiliki tujuan dan manfaat penting bagi suatu perusahaan yang biasanya disusun pada awal untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu perbedaannya antara anggaran dengan produksi. Anggaran yang pertama yaitu mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter. Yang ketiga meliputi waktu untuk 1 tahun. 4. Komitmen manajemen dan disetujui oleh pimpinan tertinggi. Kelima, diubah dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir dapat diperbandingkan. Untuk selanjutnya prediksi, yang pertama dapat dan tidak dapat dinyatakan dalam moneter. Yang kedua untuk periode kapanpun. Yang ketiga penyusun tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Varians dari prediksi tidak dianalisa secara formal maupun secara berkala. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi perencanaan penganggaran bagi suatu organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi perencanaan. Tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta yang membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang kaitannya untuk memvisualisasikan aktivitas yang akan dikerjakan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai, membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah terdapat efisiensi anggaran. Yang ketiga, fungsi koordinasi, menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi pedoman kerja. Suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan moneter atau dalam bentuk kuantitatif lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan metode penyusunan anggaran. Yang pertama, tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan pengguna dana. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Ketiga, untuk mencari jenis sumber dana yang dicari meliputi jenis pengguna dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan agar dapat mencapai hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Yang kelima, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaranlah lebih nyata dan terlihat jelas hasilnya. Yang terakhir, untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama adalah top bottom. Top bottom adalah segala hal yang dianggarkan bersumber dari atasan dan manajer level bawah tidak perlu terlibat dalam hal tersebut.
tersebut dan hanya menerima yang sudah ada. Yang kedua, bottom up. Segala hal yang dianggarkan manajer level bawah terlibat langsung. Pimpinan hanya menyetujui yang telah direncanakan dan disepakati. Yang terakhir, hybrid adalah perpaduan kedua metode sebelumnya. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Anggaran yang pertama mengenai anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang menjelaskan secara rinci tentang penjualan suatu perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya terdapat tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Salah satu cara yang digunakan dalam anggaran penjualan adalah forecasting atau peramalan. Dan metode yang digunakan yaitu metode tren garis lurus. Metode tren garis lurus memiliki persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana untuk mencari A yaitu sigma Y dibagi N. Sedangkan untuk mencari B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman, mari simak contoh soal berikut ini. Berikut tersedia data penjualan perusahaan Amarta Jaya pada tahun 2017 hingga 2021. Lalu bagaimana sih untuk mencari persamaan metode tren garis lurus? Nah, untuk menyelesaikan soal sebelumnya, maka kita perlu membuat tabel yang berisikan tahun, Y, X, X kuadrat, dan XY, di mana tahunnya adalah tahun yang ada di soal, Y-nya adalah penjualan, jadi penjualan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kemudian X, nah untuk mencari X, kita lihat dulu nih datanya, data ganjil atau data genap, untuk mencari titik tengahnya. Nah, di data kita ini kan data ganjil ya, ada 5 tahun. Jadi kita langsung aja nih cari titik tengahnya. Titik tengah dari 5 kan 3, berarti tahun ketiga. Tahun ketiga ini adalah pada tahun 2019. Jadi untuk mencari X-nya ini, nah ini kita bisa mulai dari 0 gitu. Jadi 0, kemudian tahun selanjutnya 1, 2. Nah, gimana untuk tahun 2 tahun ke belakang? Nah, tahun ke belakang kita minus, jadi min 1, min 2, seperti itu. Nah, beda lagi kalau data genap. Kalau data genap, kita juga harus mencari titik tengahnya. Seumpama data kita ini ada 6, jadi kita titik tengahnya berarti di antara 3 dan 4 kan. Nah, 3 dan 4 itu dimulai angka 1 dan 1, dan itu seterusnya ke bawah berarti plus, kalau ke atas berarti min, seperti itu. Baik, lanjut. Berarti ini diperoleh pada tahun 2019 karena dia titik tengahnya di 2019, berarti dimulai 0. Kemudian pada tahun 2020, 2021 nilai X-nya diperoleh 1, 2, dan pada tahun 2018, 2017 di min 1 dan 2017 min 2. Kemudian untuk mencari X kuadrat, yaitu perolehan dari nilai X sebelumnya dikuadratkan. Jika contohnya pada tahun 2017 kan diketahui ini X-nya min 2, jadi 2 kuadrat sama dengan 4, dan seterusnya sampai tahun 2021. Nah, untuk mencari XY, maka kita bisa mencarinya secara langsung, tinggal dikali ini X dan Y, dimana pada tahun 2017 diketahui baru bahwa nilai X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 130. Jadi diperoleh datanya yaitu min 2 kali 130 sama dengan min 260, dan seterusnya sampai bawah. Setelah kita menghitung data-data di atas, maka kita perlu menjumlahkan agar kita memudahkan untuk memasukkan ke rumusnya. Kita jumlahkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, dimulai dari jumlah Y, jumlah 760. Kemudian X-nya adalah 0. Dan pada metode tren garis lurus ini, jumlah X harus 0. Dan X kuadratnya kita dapat 10. Kemudian XY-nya kita dapatkan jumlah 100. Nah, setelah kita menjumlahkan data-data di atas, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke persamaannya, di mana persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX.
Nah, sebelumnya sudah diketahui untuk mencari A yaitu jumlah Y dibagi N, di mana jumlah Y-nya adalah 760 dibagi N. N-nya adalah ada 5 karena ada 5 tahun. Maka 760 dibagi 5 sama dengan 152. Kemudian untuk mencari B yaitu jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, di mana jumlah XY sama dengan 100, jumlah X kuadrat sama dengan 10. Maka 100 dibagi 10 sama dengan 10. Maka kita tinggal memasukkan nih ke persamaan metode tren garis lurus, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y-nya sama dengan A sama dengan 152, B-nya diketahui 10, dan X-nya adalah tahun yang akan kita hitung. Nah, contohnya nih ya, hitunglah forecast pada tahun 2022. Maka kita tinggal memasukkan aja nih, Y sama dengan 150 ditambah 10. Nah, X-nya kita peroleh dari data yang sebelumnya. Pada tahun 2021 kan X-nya di angka 2. Berarti di tahun 2021 maka angkanya 3. Berarti Y sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3, yang hasilnya Y sama dengan 182. Maka dapat diketahui bahwa peramalan atau forecasting pada tahun 2021, penjualan 2021 adalah sebesar 182. Seperti itu. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi yaitu suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir pada periode tertentu. Atau bisa juga disebut dengan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit atau nilai barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang. Adapun tujuan dari anggaran produksi yaitu yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, yang kedua untuk menguasai pasar, yang ketiga untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik bekerja pada tingkat efisien tertentu, dan yang terakhir untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran ialah jenis dan mutu barang yang diproduksi. Yang pertama, sejauh mungkin mempelajari dan menganalisa jenis barang yang diproduksi. Kemudian yang kedua, jenis barang yang diproduksi. Yang ketiga, ketahanan barang yang diproduksi. Dan yang keempat, musiman atau sepanjang masa barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya ialah sifat dan tren barang yang diproduksi. Mencangkup lokasi produksi, dekat dengan pasar atau dekat dengan sumber produksi, kemudian jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran selain yang disebutkan tadi ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penjualan tahun lalu, kebijakan tentang harga jual, syarat pembayaran penjualan, pemilihan saluran distribusi, tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja yang dimiliki, dan fasilitas yang dimiliki. Penganggaran modal. Anggaran modal adalah proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan, sehingga mendapatkan pengembalian investasi yang maksimal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penganggaran modal. Yang pertama yaitu data keuangan. Faktor eksternal dari data keuangan yaitu kecenderungan pasar dan ekonomi. Maksud dari kecenderungan pasar dan ekonomi adalah proses penentuan tingkat harga pada pasar bebas. Kemudian faktor internalnya yaitu pengeluaran kas dan penerimaan kas. Hal yang harus diperhatikan dalam proses penganggaran modal yang kedua yaitu data non-keuangan. Data non-keuangan sendiri terdiri dari peraturan pemerintah. Kegiatan pemerintahan mempengaruhi bisnis. Campur tangan pemerintah melalui lembaganya berdampak pada perusahaan. Tingkat suku bunga dan pasar modal serta mekanisme dan lembaga pemerintah lainnya mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penganggaran modal. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi.
Teknologi sangat penting bagi bisnis karena menentukan seberapa baik bisnis dengan produksinya serta proses pemasarannya. Dengan bantuan teknologi, perusahaan memproduksi barang dan jasa. Teknologi terus berubah dan perusahaan harus berusaha untuk mengikuti tren agar dengan perkembangan teknologi terkini agar tidak ketinggalan zaman. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.